Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, apakah ilmu bahasa Indonesia dapat kita andalkan untuk mempelajari bahasa-bahasa lain di dunia ini? Pertanyaan ini tentu tidak diajukan oleh banyak orang, tetapi mereka yang pernah belajar bahasa apapun secara mendalam pasti bisa menjawabnya. Dengan kata lain, pertanyaan tadi tidak harus berlaku pada bahasa Indonesia, tapi juga bisa berlaku untuk mereka yang pernah belajar bahasa apapun. Misalnya, mereka yang pernah belajar bahasa Arab juga mungkin pernah bertanya apakah ilmu bahasa Arab dapat digunakan untuk mempelajari bahasa lain di dunia ini. Yang pernah belajar bahasa Jerman juga sama, apakah ilmu bahasa Jerman dapat digunakan untuk mempelajari bahasa lain di dunia ini, gitu ya. Karena saya pernah belajar bahasa Indonesia meskipun tidak sangat sungguh-sungguh karena lebih tertarik pada tema-tema kesusastraan. Penjelasan saya ini bisa dibilang penjelasan secara populer saja, bukan penjelasan dari kacamata seorang ahli bahasa Indonesia. Jadi bukan saya menghindari istilah-istilah khusus akademik bidang kebahasaan, tetapi memang saya kurang menguasai masalah itu. Kurang lebih yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya dalam mempelajari beberapa bahasa, yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja itu contohnya saya belajar bahasa Perancis, itu disengaja banget karena berniat mau ke Perancis. Kemudian saya pernah belajar bahasa Jerman juga disengaja banget karena skripsi saya berhubungan dengan sastra Jerman. Nah, yang tidak disengaja ya kita belajar bahasa Indonesia melalui cerita, kita belajar bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar bahasa Indonesia melalui nyanyian, belajar bahasa Indonesia melalui WhatsApp kalau anak-anak sekarang, melalui komik, Wattpad dan lain-lain. Itu adalah contoh belajar bahasa Indonesia secara tidak disengaja. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa-bahasa asing lain, terutama dalam situasi globalitas semacam sekarang, bisa kita pelajari tanpa sengaja. Anak-anak saya yang gemar dengan artis-artis Korea ya tahu beberapa kata dalam bahasa Korea. Mereka tidak belajar secara sengaja, tetapi karena cinta pada kebudayaan artis-artis Korea itu lalu tertangkaplah beberapa kata baik yang diucapkan maupun yang tertulis gitu ya. Nah, melalui pengalaman yang disengaja dan tidak disengaja ini, saya insya Allah akan menjawab pertanyaan tadi. Siapa yang mengajukan pertanyaan, apakah ilmu bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mempelajari bahasa lain di dunia? Ya, dalam hal ini saya sendiri yang menanyakannya. Jadi Pak Arif bertanya, Pak Arif menjawab. Waduh, ini saking kesepiannya WFH ya, work from home. Jadi tak ada mahasiswa bertanya, ya saya aja yang bertanya sendiri, saya yang menjawab sendiri. Nah, saya mau mengambil ilustrasi dari pengalaman saya sendiri saja. Dulu sekali, mungkin sejak saya masih SMP, sering saya tidak mengerti mengapa guru-guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mesti mengelompok-kelompokkan kata, sehingga ada kata benda, kata sifat, kata kerja, dan masih ada kata-kata lain. Tapi saya belajar saja, bahkan menghafalnya karena mau ujian. Demikian juga Anda, saya kira ya, pernah menghafal karena mau ujian.
Nah, ketika saya belajar bahasa Jerman pertama kali di Goethe Institut di Bandung, saya tambah kaget karena ada kelompok-kelompok kata yang lain lagi, yaitu kelompok-kelompok kata yang bergender ya. Jadi bukan berjenis kelamin tapi bergender. Ada yang mengatakan berjenis kelamin. Jenis kelamin itu kan organ tubuh, kelamin itu organ tubuh. Laki-laki punya organ tubuh laki-laki, perempuan punya organ tubuh perempuan. Yang disebut bergender itu adalah yang feminin dan yang maskulin. Bahkan ada kata benda dalam bahasa Jerman yang netral, yang tidak feminin, tidak maskulin. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, dulu waktu saya sering mengaji ke musola gitu di kampung saya, ada beberapa santri senior yang suka mengajari saya tentang isim itu ya kata benda, fiil kata kerja, kemudian ada huruf dalam bahasa Arab itu beda dengan huruf dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf kita itu A, B, C, D itu huruf. Tapi kalau dalam bahasa Arab huruf itu kata bersanding gitu, kata yang dia bermakna kalau ia ada dalam bersanding dengan kata lain. Misalnya ila itu tidak bermakna sejauh ia tidak disandingkan dengan kata lain. Karena itu ila adalah huruf. Azhabu ila masjid, ila di situ menjadi ke masjid ya. Ke-nya sendiri tidak bermakna. Ya sama dengan di Indonesia juga ada preposisi kata depan. Ke itu di tidak bermakna kecuali ke rumah, di rumah misalnya. Dan kata lain, sejauh saya bisa merenung sekarang, sebenarnya belajar bahasa apapun di tangan para ahlinya sering merupakan tentang susunan dunia bahasa itu. Karenanya ilmu formalisme, strukturalisme maksud saya, sebenarnya sedang membicarakan susunan bahasa, bahwa bahasa sebuah struktur yang dibangun oleh unsur-unsur tertentu. Nah tadi seperti subjek, predikat, objek, kata benda, kata kerja, kata sifat, atau isim, fiil, huruf, itu adalah unsur-unsur yang menyusun struktur bahasa atau susunan dunia bahasa tadi. Bisa kita bayangkan sebuah rumah, bahasa itu memiliki pondasi, tiang, dan atap. Bahasa-bahasa yang ambigu itu biasanya pondasinya juga goyah atau tidak ada. Kita bisa membuat rumah di atas air, di atas laut, bisa. Tapi pondasinya tentu harus memenuhi syarat, harus bisa mengapung. Nah itu subjeknya, pondasi itu. Kita bisa membuat rumah di atas lumpur, bisa, tapi tentu dengan tiang pancang pondasinya itu. Nah, karenanya subjek selalu memegang peranan penting dalam menjelaskan dasar dari sebuah susunan dunia bahasa tadi. Ini hanya sekedar contoh ya, bahwa subjek itu dimiliki oleh setiap bahasa. Karena itu kalau kita mempelajari subjek dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dengan mudah kita bisa mempelajari subjek dalam bahasa Arab, subjek dalam bahasa Perancis, subjek dalam bahasa Jerman, subjek dalam bahasa apapun gitu. Kalimat-kalimat yang biasa saya tangani kalau saya menyunting naskah buku atau mengedit, membantu mahasiswa yang bimbingan skripsi dengan saya, itu pada dasarnya sering sekali diwarnai oleh persoalan subjek yang tidak jelas ini. Kalimat menjadi tidak jelas. Jadi dalam bahasa Jerman sebenarnya subjek disebut tema. Menarik sekali bahwa orang Jerman menekankan bahwa ya subjek itu tema yang dibicarakan oleh sebuah kalimat. Jadi tanpa subjek ya tidak ada tema pembicaraan. Itu ya. Kita bisa berlatih dengan bahasa Indonesia. Kita pilih misalnya subjek saya. Saya ini bermakna tidak? Tentu bermakna jika ia ada dalam kerangka atau bangunan bahasa di sekitarnya. Misalnya guru bertanya,
Siapa yang tadi kentut? Kemudian Anda menjawab, saya. Maka saya sudah memenuhi kejelasan dunia. Subjek sudah mencukupi jelasnya dunia di dalam bahasa. Lain misalnya jika kita mengisi jawaban tadi dengan kata sifat, maka pasti tidak bermakna. Bu guru bertanya, siapa yang tadi kentut? Lalu Anda menjawab, tinggi. Nah, tinggi adalah kata sifat dan tidak bisa dipahami. Lain jika jawabannya adalah yang kentut adalah orang yang paling tinggi. Kata tinggi pada orang yang paling tinggi jelas menunjukkan si pengentut itu bertubuh jangkung. Itu sekedar contoh bahwa kalimat sekurang-kurangnya memiliki subjek. Dan dalam pengalaman bahasa Indonesia, dengan pengalaman bahasa Indonesia kita bisa juga belajar pada bahasa lain di dunia yang kita akan tuntut supaya jelas subjeknya. Belajar bahasa Perancis harus tahu the, il, el, nya misalnya, mana gendernya. Bahasa Jerman juga sama, subjeknya harus jelas. Saya juga bertanya, apakah dengan demikian subjek saja cukup menjadi kalimat? Dalam ruang hampa, bayangkanlah ada kata saya di ruang yang hampa, tidak ada kata-kata lain di sekitarnya. Tentu subjek tidak bermakna. Saya dalam percakapan Bu Guru tadi bermakna karena saya merupakan jawaban untuk siapa yang tadi kentut. Karena itu saya merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya. Sehingga kalau kita satukan dengan pertanyaannya, kalimat menjadi benar-benar utuh. Saya adalah orang yang tadi kentut. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Nah, baik, kita kembali pada pertanyaan pertama. Apakah ilmu bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mempelajari ilmu bahasa lain? Bukan. Apakah ilmu bahasa Indonesia dapat dipakai untuk mempelajari bahasa lain? Jawabannya iya, ya. Meski mengandung plus dan minusnya. Karena setiap bahasa pada dasarnya memiliki kecanggihan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dalam bahasa Sunda, bahasa pertama saya, ada kata merepet misalnya. Merepet itu bentuk jamak dari pet. Pet itu kan bunyi, misalnya bunyi balon pet gitu ya. Tapi kalau dibuat jamak karena bunyinya pet jadi merepet. Kentut itu dut biasanya diucapkan. Sahanu tadi dut, siapa yang tadi berbunyi kentut dut. Tapi kalau dutnya menjadi beberapa kali, siapa yang tadi dat dit dut gitu. Atau siapa yang tadi muruput kentutnya tut gitu. Jadi gitu ya. Dalam bahasa Sunda misalnya ada kata lumpat satu orang berlari, tapi lalumpat beberapa orang yang berlari. Lalumpat beda dengan lumpat. Nah, itu juga keunikan yang dalam bahasa Inggris tidak ada kata run, rararan tidak ada. Jadi tidak ada ya, cuma ada dalam bahasa Sunda. Sekali lagi, itu yang dimaksud dengan bahwa setiap bahasa punya plus minusnya. Dalam kasus belajar kata benda feminin maskulin misalnya, pengalaman kita dalam belajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia tidak bisa dipakai untuk mempelajari bahasa Arab, Jerman, Perancis, dan bahasa-bahasa lain di dunia ini yang punya kata benda feminin dan maskulin. Jadi bahasa Indonesia punya keterbatasan dalam mempelajari itu. Sebaliknya, bahasa mereka juga punya keterbatasan mempelajari cara-cara kita membuat imbuhan dalam bahasa Indonesia. Tanggung jawab menjadi bertanggung jawab, menjadi pertanggungjawaban, menjadi mempertanggungjawabkan, dan seterusnya. Jadi kita punya kecanggihan dalam persoalan imbuhan. Jadi kuncinya bagaimana? Ya, kita harus sungguh-sungguh mempelajari bahasa Indonesia sehingga tahu kelemahannya.
Dan segala macam kelebihannya bisa dipakai juga untuk mempelajari bahasa lain. Barang siapa belajar ilmu bahasa A dengan sungguh-sungguh, saya kira tentu ia akan mudah mempelajari bahasa B, C, dan D, dan seterusnya dengan lebih baik daripada mereka yang tidak pernah belajar bahasa apapun dengan sungguh-sungguh. Pemakai bahasa belum tentu punya ilmu bahasa. Setiap orang di Indonesia bisa berbahasa Indonesia, tapi belum tentu mereka punya ilmu bahasa Indonesia. Tidak semua orang belajar subjek, predikat, objek. Tidak semua orang belajar tentang kata benda, kata sifat, tidak. Ya. Mereka yang pernah belajar nahwu sorof, itu tata bahasa Arab, selalu jauh lebih mudah belajar bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Sebaliknya juga sama, mereka yang pernah belajar bahasa Jerman karena mempelajari kata benda feminin maskulin juga bisa belajar bahasa Arab dan Perancis. Jadi belajar itu bukan belajar percakapan, misalnya menguasai bahasa Inggris percakapan dalam 50 jam, bukan itu ya. Tapi yang paling penting dalam persoalan ini belajar bahasa, belajar ilmu bahasa itu. Ya. Paling tidak ini sebagai contoh. Kita harus tahu susunan kata dalam kalimat yang membedakan bahasa satu dengan bahasa lainnya. Tidak bisa misalnya kita gunakan pola Indonesia untuk Inggris. Kita dalam bahasa Indonesia menyebut rumah besar, tidak pernah menyebut besar rumah. Ada yang ada besaran rumah, tapi kalau rumah besar itu kan rumah yang berukuran besar. Nah, orang Inggris, penutur Inggris akan menyebut besar dahulu, besar rumah, big house, bukan house big. Ini contoh bahwa pengalaman kita dalam memahami susunan kata dalam bangun kalimat itu sangat membantu memahami susunan kata dalam kalimat di bahasa lain, karena bahasa Indonesia punya susunan yang berbeda dengan bahasa yang lain. Bagaimanapun pemahaman sedikit tadi itu sudah bisa membantu kita mengalihkan bahasa Indonesia, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris misalnya, sehingga Anda bisa berkata secara salah, tapi masih ada yang bisa disebut benarnya di situ. Misalnya, I am sorry sir, big house where? Ya, kalimat itu masih salah, tetapi kata big house-nya sudah mendingan benar daripada Anda menerapkan pola Indonesia sepenuhnya. Misalnya, I'm sorry sir, house big where? Nah, itu malah lebih salah lagi. Dengan tahu susunan kata saja sudah membantu kita. Apalagi kita sudah juga tahu to be-nya kalau dalam bahasa Inggris, atau juga tensisnya, sehingga Anda lebih lengkap lagi mempelajari bahasa. Sayang sekali dalam bahasa Indonesia kita tidak punya tensis, tidak punya kata benda feminin maskulin, sehingga pengetahuan di dalam bahasa Indonesia tidak bisa ditransfer untuk memahami bahasa asing yang punya tensis dan punya gender. Dengan kata lain, kalau hanya baru belajar bahasa Indonesia, tidak mungkin kita dengan mudah mempelajari bahasa bergender dan bertensis. Suatu hari misalnya Anda berkata kepada teman Anda yang perempuan dalam bahasa Arab, Anda melihat di kamus Arab buku, kamu mau menyebut ini buku kamu, buku itu kitab, lalu kamu lupa bahwa bahasa Arab itu mengenal gender. Ini buku kamu yang kamu sebutkan kita buka. Teman Anda yang perempuan bingung, kita buka. Dia tidak menjawab karena harusnya kita buki. Kita buka itu untuk laki-laki. Itu contoh sederhana bahwa kita mesti tahu hal yang unik dari setiap bahasa itu. Yang sayangnya dalam bahasa Indonesia memang tidak ada khusus untuk hal-hal macam itu. Ya, memang bahasa Arab punya gender. Yang tulisannya sama sebenarnya secara di Arab Gundul kadang-kadang kalau tidak jeli ini Ana Farhan itu nama orang ataukah penjelasan tentang saya. Tapi kalau sudah tahu gender nanti
Oh, ada Farhan, ada Farhanah. Ana Farhan, saya bahagia. Ana Farhanah, kalau saya perempuan, saya bahagia. Jadi Farhanah itu adalah perempuan. Nah, pendengar yang bernama Farhan tahu arti dirinya itu adalah bahagia. Rasanya jarang ya di Indonesia itu perempuan bernama Farhanah, tapi laki-laki banyak yang bernama Farhan. Jadi belajar ilmu bahasa Indonesia adalah belajar sebagian dari ilmu-ilmu bahasa lainnya yang sedikit banyak akan membantu kita dalam mempelajari bahasa lain. Sejauh bahasa lain itu punya ciri-ciri yang sama, hal-hal yang tidak sama akan dijelaskan oleh unsur bahasa lain yang serumpun. Misalnya dalam kasus tensis tadi, kita belajar pada beberapa bahasa yang bertensis, karena bahasa Indonesia tidak memilikinya. Artinya makin banyak ilmu bahasa kita pelajari, makin mudahlah kita mempelajari bahasa apapun. Dan sumber-sumber ilmu bahasa apapun sebenarnya akan membicarakan ciri-ciri yang bisa kita identifikasi dari bahasa tersebut. Maka menurut saya, mulailah dengan belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, sebagai pintu gerbang untuk memahami bahasa-bahasa lain. Pepatah dalam peribahasa kita tuh berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh itu kita bisa memperoleh apa yang paling sulit sekalipun. Rusa belang kaki itu adalah rusa yang paling susah ditangkap, dan kita harus mengejarnya sampai ke padang yang datar. Panasnya padang yang datar itu. Berguru ke parang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Itu artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia, ya jangan harap kita mendapatkan kembang manfaat dari bahasa-bahasa lain. Seperti kembang tak jadi, menanam tapi tidak serius gitu, ya kembangnya tidak jadi karena tidak sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Jika bahasa Indonesia pun kita tidak pelajari dengan sungguh-sungguh, kita hanya akan mendapatkan pohon yang layu, tanaman yang layu, atau hanya mendapatkan jejak kaki sang rusa di padang, karena kita tidak sungguh-sungguh. Rusa belang kaki itu harus kita kejar, kita buru gitu. Kalau kitanya belajar dengan tidak sungguh-sungguh, kita hanya melihat jejak-jejak kakinya saja, dan itu bukan rusa loh. Jadi rusa yang sesungguhnya adalah rusa yang belang kaki gitu ya, rusa yang kita buru dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia dapat kita andalkan, ilmu bahasa Indonesia dapat kita andalkan untuk mempelajari bahasa-bahasa lain. Jadi jadikanlah ilmu bahasa Indonesia itu sebagai pengalaman dasar untuk memahami bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga kita lebih baik dalam penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang karya ilmiah, penulisan, pelaporan kegiatan, pembuatan surat, cara menulis WhatsApp, cara membuat artikel dan lain-lain. Lebih dari itu, kita juga insya Allah bisa mempelajari bahasa-bahasa lain di dunia ini dengan lebih mudah karena pengalaman dari bahasa Indonesia. Demikian Pak Arif bertanya dan Pak Arif menjawab. Ini mudah-mudahan berguna bagi Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin esok lusa, tapi tidak janji. Lagi kalau dipaksakan, ku takut jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi, jadi nggak jadi. Kita tetap kawal demokrasi. Jadi nggak jadi, jadi nggak jadi. Kita lanjutkan demonstrasi.